Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Tahir SKM MKes, saat ini menjadi dosen tetap di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap pada program studi Sarjana Administrasi Kesehatan dan aktif mengajar, meneliti, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kesehatan. Saya mengampu mata kuliah pada semester ganjil dan semester genap, manajemen mutu pelayanan kesehatan, dasar-dasar ekonomi kesehatan, dasar-dasar administrasi dan kebijakan kesehatan, metode penelitian, dan lain sebagainya. Dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, ada mata kuliah yang menjadi bidang fokus saya, di mana pada mata kuliah tersebut saya menjadi koordinator mata kuliah dan telah publish buku ber-ISBN saya seperti ini. Kemudian telah ada juga penelitian dan pengabdian masyarakat yang terpublikasi di jurnal internasional maupun nasional, yaitu mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban SKS sebanyak 2 yang diajarkan pada mahasiswa semester 5. Sebelum saya menyampaikan teknik pembelajaran saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Manajemen mutu pelayanan kesehatan yang hadir untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam menguasai keilmuan dan keterampilan atau skill dalam konsep dasar manajemen mutu pelayanan kesehatan, pengantar mutu, dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Adapun capaian pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis standar mutu pelayanan kesehatan dan indikator mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis standar mutu pelayanan kesehatan dan indikator mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu mempublikasikan dan mempresentasikan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Kemudian kelima, mahasiswa mampu memahami metode peningkatan mutu pelayanan quality assurance. Kemudian keenam, mahasiswa mampu menilai mutu pelayanan kesehatan berdasarkan daftar tilik yang dikembangkan. Kemudian ketujuh, mahasiswa mampu mengimplementasikan penilaian mutu pelayanan kesehatan berdasarkan daftar tilik yang dikembangkan. Kemudian ke-8, mahasiswa mampu menganalisis masalah pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Dan ke-9, mahasiswa mampu menganalisis masalah kesehatan di tingkat lanjutan. Kemudian ke-10, mahasiswa mampu memahami critical thinking untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu memahami manajemen konflik dan problem solving. Kemudian ke-12, mahasiswa mampu menjadi role model dalam pelayanan kesehatan. Kemudian ke-13, mahasiswa mampu memahami monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Kemudian ke-14, mahasiswa mampu melakukan monitoring terhadap mutu pelayanan kesehatan. Sesuai dengan RPS yang kami kembangkan, mahasiswa akan belajar melalui beberapa topik, baik itu melalui pembelajaran teori dengan alokasi 16 minggu, namun kami tetap juga membuka forum diskusi di luar dari jam pelajaran yang telah ditentukan. Adapun referensi yang saya gunakan mengacu pada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum sarjana administrasi kesehatan, ditambah dengan referensi pendukung seperti buku saya yang sudah publish ber-ISBN, yaitu mutu pelayanan kesehatan puskesmas, dan hasil penelitian saya yang terpublikasi baik itu di jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta hasil pengabdian kepada masyarakat dan juga jurnal ilmiah lainnya. Setelah saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment. Pertama, delivery. Di sini saya menyampaikan proses perkuliahan meliputi problem basic learning, case study, smart group discussion. Kemudian kedua, interaction, yaitu di mana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, atau di perpustakaan. Di dalam kelas biasanya ada diskusi, presentasi, tanya jawab, serta kegiatan simulasi lainnya.
Kemudian ketiga adalah asesmen, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian kepada peserta didik. Pada pertemuan pertama saya melakukan kontrak kuliah dan menyampaikan tata tertib perkuliahan, termasuk berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran 2-3 ayat, kemudian kehadiran minimal 90%, kemudian menggunakan pakaian rapi menutupi aurat sesuai dengan aturan kampus, menggunakan sepatu dan atribut. Adapun komponen penilaian yang saya lakukan diantaranya pertama adalah penugasan 30%, kedua adalah ujian tengah semester 30%, dan juga ujian akhir semester 40%. Itulah tadi metode pembelajaran saya, dan setelah ini saya akan menunjukkan cuplikan cara pembelajaran saya terkait dengan mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti kuliah, mari kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai kuliah, saya persilahkan salah seorang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatuhunna ummul kitab. Wa uhurul mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim syai'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yassakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Terima kasih Nanda Amalia. Silakan absensi dulu sebelum kita memulai kuliahnya. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan membahas standar mutu pelayanan kesehatan dan indikator mutu pelayanan kesehatan. Tapi sebelumnya kita review dulu materi pekan lalu. Siapa yang bisa masih mengingat ya, silahkan Anda Faras. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi hasil pembelajaran kemarin itu mengenai tentang mutu pelayanan kesehatan menurut Dona Bedian. Ya. Nah, dia mengemukakan ada 3 pendapat, yaitu struktur, proses, dan outcome atau output. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu struktur atau input? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Struktur yaitu alat dan sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dan pengaturan organisasi. Terima kasih. Bagus sekali. Ada yang bisa jelaskan proses? Ya, silakan Anda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, proses adalah perilaku normatif dari penyedia pelayanan kesehatan dan interaksi antara penyedia pelayanan kesehatan dengan pasien atau masyarakat. Terima kasih. Ya, masih ada yang bisa menjelaskan terkait dengan outcome? Saya, Pak. Ya, silakan Anda Nisa. Outcome yaitu tindak lanjut dari keluaran hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga terhadap pelanggan. Hasil akhir yang diharapkan dapat berupa perubahan perilaku dan status kesehatan dan tingkat status kesehatan. Iya, terima kasih banyak Nanda. Jadi itu tadi review materi pekan lalu terkait dengan mutu pelayanan kesehatan menurut Dona Bedian ya. Kita masuk pada materi pada hari ini yaitu standar mutu pelayanan kesehatan dan indikator mutu pelayanan kesehatan.
Capaian pembelajarannya pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis standar mutu pelayanan kesehatan dan indikator mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mempublikasikan dan mempresentasikan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Sebelum kita masuk pada materi tadi itu, kita lihat dulu masalah yang ada di pelayanan kesehatan saat ini. Hasil riset ini terpublikasi jurnal internasional membuktikan bahwa ada 69 puskesmas yang telah terakreditasi dan madya tetapi tidak mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan atau continuous quality improvement. Yang kedua adalah ada 31% puskesmas terakreditasi utama dan paripurna itu yang mampu melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan atau disebut dengan continuous quality improvement. Itu ada di sampingnya, hasil risetnya ini adalah Quality Evaluation Health Service Community Health Center ya. Jadi ini adalah evaluasi mutu pelayanan kesehatan puskesmas dengan survei akreditasi di Indonesia. Jadi kita bisa membaca ini hasil riset Quality Evaluation Health Service Community Health Center ya. Itu adalah jurnal terpublikasi internasional hasil riset saya waktu itu, dan salah satu yang menjadi masalah adalah standar pelayanan kesehatan. Mungkin ada yang bisa jelaskan dulu apa itu standar? Ya, silahkan Nanda Aulia. Terima kasih Pak. Jadi yang saya ketahui tentang standar mutu pelayanan kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib, di mana berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan melihat di sini pengertiannya, yaitu standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal ya. Kemudian yang kedua, standar pelayanan berguna dalam penerapan norma dan tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik. Jadi untuk mencapai kinerja baik tentu ada standar yang harus diterapkan. Kemudian penerapan standar pelayanan akan melindungi masyarakat dari malpraktik seperti yang dikemukakan tadi Anda ya. Kemudian penerapan standar dapat menghilangkan variasi pelayanan. Sehingga kalau semua tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, itu tentu akan mengurangi variasi pelayanan. Karena setiap orang yang memberikan tindakan itu akan mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh layanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Ya, ini syarat standar pelayanan kesehatan. Ini ada komponen standar pelayanan meliputi persyaratan. Jadi harus kita menyiapkan dokumen persyaratan dulu untuk menyusun standar pelayanan ini. Ya, jadi itu kan ada beberapa ya kalau dokumen untuk memenuhi standar ini. Kemudian yang kedua adalah sistem, mekanisme dan prosedur. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu pelayanan. Ini harus kita tetapkan, hasil identifikasi kita harus kita tetapkan jangka waktu pelayanan yang harus diberikan. Kemudian berapa sih tarif atau biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan standarisasi semuanya. Kemudian produk layanan yang akan diberikan kepada masyarakat atau individu. Kemudian penanganan pengaduan, sarana dan masukan. Tentu ini pengaduan ini salah satu upaya untuk meningkatkan mutu masukan sesuai dengan harapan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian ya, ada yang bisa jelaskan indikator mutu pelayanan kesehatan? Saya Pak. Ya, silakan Nanda Amalia untuk menjelaskan. Baik, yang saya ketahui mengenai indikator pelayanan kesehatan itu ada 3. Yang pertama kepuasan pasien, yang kedua penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, dan yang ketiga kepatuhan pasien terhadap controlling ke rumah sakit. Terima kasih. Ya, makasih atas jawabannya. Kita lihat di sini indikator mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah indikator nasional mutu. Ya, indikator nasional mutu ini ditetapkan secara nasional. Kan kita bahas ada 6 indikator mutu pelayanan kesehatan, kemudian indikator kualitas pelayanan kesehatan. Tentu kita akan lihat yang mana sih sebenarnya menjadi prioritas di sini, maka itu yang akan disusun indikatornya.
Kemudian yang ketiga adalah indikator upaya pelayanan kesehatan. Kita cek satu indikator nasional mutu di puskesmas atau layanan kesehatan ini. Yang pertama adalah kepatuhan kebersihan tangan. Bagaimana tingkat kepatuhan petugas kesehatan untuk melakukan kebersihan tangan sebelum memberikan tindakan. Ya, masih ingat mungkin 5 moment ya? Itu yang diterapkan di situ. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Seperti menggunakan masker, seperti menggunakan sarung tangan, seperti menggunakan baju asmat, sepatu pelindung, dan kacamata pelindung. Dan beberapa alat itu disesuaikan dengan di mana kita bekerja bertugas. Jadi tidak boleh juga penggunaan alat pelindung diri itu secara berlebihan. Di mana kita bertugas itu disesuaikan nanti ya. Jadi penggunaan alat pelindung diri secara rasional ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan identifikasi pasien. Jadi pasien memiliki tanda sesuai supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan tindakan. Contoh umpamanya si A, si B itu tidak ada identifikasinya, bisa saja seharusnya si A diberikan tindakan, ternyata yang menerima tindakan itu adalah si B, sehingga itu bisa menyebabkan kematian atau fatal ya. Ya, kemudian keempat adalah keberhasilan pengobatan pasien TB sesuai dengan kasus sensitif obat ya. Jadi bagaimana tingkat keberhasilan penderita TB ini? Ingat, Indonesia adalah negara urutan kedua terbesar penderita TB, sehingga ini memang juga masuk sebagai standar indikator nasional bagaimana kita mampu menurunkan angka penderita TB. Kemudian yang kelima adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar. Jadi ibu hamil, semua ibu hamil itu harus mendapatkan pelayanan ANC, antenatal care, itu minimal 6 kali selama kehamilannya. Ya, jadi ini masuk sebagai indikator nasional. Kenapa? Karena sebagian ibu hamil ini sebenarnya itu tidak bisa mencapai K6-nya atau kunjungan 6 kali minimal ke tenaga kesehatan. Kemudian yang keenam adalah kepuasan pasien, seperti tadi yang disampaikan Anda Melia, bahwa itu juga diukur kepuasan pasien. Meskipun memang kalau kita berbicara kepuasan adalah kepuasan rata-rata, itu pada umumnya beberapa teori menyebutkan bahwa 80% ke atas itu sudah dianggap tingkat kepuasannya bagus. Karena kenapa? Meskipun kita mendapatkan pelayanan yang sama, tetapi kadang-kadang orang menilainya berbeda, tingkat kepuasan berbeda. Karena kenapa? Itu sangat dipengaruhi berbagai aspek. Pertama mungkin karena aspek pendidikan, latar belakang pendidikan. Tentu akan berbeda dengan tingkat pendidikan SD, SMP dengan sarjana dalam menilai kepuasan itu. Begitu juga dengan status ekonomi, ya. Boleh jadi kita dengan status ekonomi ini akan berbeda karena kesehariannya umpamanya serba mewah sehingga masuk di layanan kesehatan akan menganggap bahwa tidak puas. Sebaliknya, kalau kita dengan segala keterbatasannya tiba-tiba masuk rumah sakit dengan fasilitas yang begitu mewah, tentu juga akan memberi dampak. Jadi termasuk adalah tingkat sosial ekonomi dan juga termasuk pengalaman sebelumnya. Kita pernah dirawat di suatu rumah sakit yang statusnya mungkin tipe C, tiba-tiba kita ini datang di rumah sakit internasional berobat, tentu ini akan mempengaruhi. Begitu juga sebaliknya, mereka yang pernah dirawat di rumah sakit internasional tiba-tiba masuk pustu umpamanya serba keterbatasan, tentu ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang. Ya. Selanjutnya kita masuk pada indikator prioritas pelayanan kesehatan. Bagaimana dalam menyusun indikator prioritas pelayanan kesehatan? Yang pertama adalah lakukan identifikasi kegiatan apa yang tidak mencapai target. Jadi kita melihat dari beberapa program upaya yang dilakukan di puskesmas ini mengacu pada standar pelayanan minimal. Kita melihat dari beberapa upaya yang dilakukan di tingkat puskesmas, mana sih yang paling rendah. Yang umpamanya itu tadi DPRS-nya rendah, kunjungan balitanya ke posyandu rendah, maka itu bisa menjadi indikator prioritas puskesmas atau indikator prioritas layanan kesehatan. Ataukah penderita TB tadi ya sudah masuk indikator nasional, itu kita cari apa lagi yang kira-kira belum ini. Itu mungkin kita melihat pengendalian penyakit menular. Ya, kita lakukan screening, itu yang tidak mencapai target, maka boleh jadi itu yang akan kita jadikan sebagai indikator prioritas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan dan harapan masyarakat.
tentu selain tadi melihat dari aspek hasil identifikasi kita dari capaian, juga kita bisa melihat dari aspek kebutuhannya masyarakat. Apakah memang ini menjadi kebutuhan harapan masyarakat sehingga penting untuk dijadikan sebuah indikator prioritas. Kemudian perlu juga kita analisis. Mungkin memang menjadi kebutuhan, tapi kita analisis bagaimana sumber daya yang ada. Apakah mampu untuk menyelesaikan persoalan itu? Ya, dilihat dari SDM-nya, sarana prasarananya, sumber pembiayaannya, metode yang akan digunakan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah analisis tingkat tercapainya indikator. Jangan sampai kita menyusung indikator prioritas sesungguhnya kita belum mampu mencapai pada tahap seperti itu. Sehingga itu juga penting. Sehingga nanti bagaimanapun upaya yang dilakukan, kalau memang tingkat tercapaiannya kita tidak mampu, tentu juga tidak akan mampu mencapai indikator prioritas puskesmas ini. Sehingga kita harus tetap juga melihat dari aspek kemampuan kita untuk mencapai indikator prioritas tersebut. Kemudian intervensi mutu pelayanan kesehatan di primer, kita bisa melihat di sini ada 3 ini. Yang pertama adalah pengukuran indikator mutu. Jadi penting melakukan pengukuran terhadap indikator yang kita susun tadi ya. Jadi ada 3 indikator, baik itu nasional, prioritas maupun upaya pelayanan kesehatan. Kemudian kita lakukan pengukuran untuk menilai intervensi mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, pelaporan insiden keselamatan pasien. Yaitu penting ada aplikasi yang bisa digunakan. Nanti kita akan belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melakukan pelaporan ya, pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian yang terakhir adalah akreditasi. Jadi ini akreditasi itu sudah beberapa tahun ini, kalau di rumah sakit itu sejak 1995. Jadi sejak 1995 itu sudah mulai diakreditasi rumah sakit, dan untuk puskesmas, klinik dan laboratorium itu nanti pada tahun 2015. Jadi di era akreditasi saat ini seluruh layanan kesehatan berupaya memperbaiki pelayanannya, termasuk menyusun indikator mutu, menyusun standar-standar prosedur. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Ananda Andi Arga. Baik, adapun pertanyaan saya pada hari ini yaitu dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan? Ya, ini pertanyaan menarik. Ya, jadi yang pertama adalah harus ada penetapan kebijakan. Jadi dokumen yang harus dibuat pertama adalah bagaimana kita menyusun atau menetapkan kebijakan. Biasanya dalam bentuk surat keputusan, ya, baik itu direktur rumah sakit atau kepala puskesmas atau kepala klinik, ya, tergantung layanan kesehatan mana. Jadi ada kebijakan dulu. Setelah ada kebijakan, maka kita menyusun yang namanya pedoman atau panduan. Jadi semua upaya yang kita lakukan di layanan kesehatan itu harus memiliki pedoman panduan sebagai salah satu dokumen standar. Kemudian yang ketiga adalah setiap kegiatan, tadi itu adalah setiap upaya, kemudian setiap kegiatan harus dibuatkan yang namanya kerangka acuan kegiatan. Jadi teman-teman pemberi pelayanan kesehatan sebelum memberikan pelayanan atau sebelum melakukan kegiatan itu ada KAK yang dibuat sebagai landasannya. Jadi kerangka acuan kegiatan namanya. Kemudian yang ketiga adalah standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur bagaimana menyusunnya? Kita melihat tindakan apa yang diberikan di layanan kesehatan ini. Rumah sakit, puskesmas, klinik, semua tindakan dalam layanan kesehatan harus ada yang namanya standar operasional prosedur sebagai dasar teman-teman tenaga kesehatan dalam memberikan tindakan. Jadi itu tahapannya itu mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Ya, bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan dan diarga? Ya, cukup. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Nanda Rizky. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu apa manfaat penerapan standar pelayanan kesehatan? Ya, apa manfaat standar pelayanan kesehatan? Ada yang bisa membantu? Saya Pak. Ya, silakan Anda, Ita. Manfaat penerapan standar pelayanan kesehatan agar masyarakat mampu menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Iya, terima kasih, betul sekali. Jadi yang pertama adalah
supaya masyarakat menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Ya, jadi kalau pelayanannya ini bermutu, tentu dengan standar-standar yang ada, tentu akan masyarakat ini menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Kemudian yang kedua, nakes terlindungi jika terjadi gugatan hukum. Kalau umpamanya tidak diterapkan jaminan mutu di layanan kesehatan ini, maka apabila terjadi tindakan yang berbeda atau yang bisa menyebabkan orang malpraktik, itu sangat berisiko ya. Contoh umpamanya ini sebelum ada standar kita terapkan di puskesmas atau di rumah sakit, kita imunisasi bayi ini, tiba-tiba dia lumpuh, melapor ke polisi, pasti kita dipanggil ya. Kenapa? Apa yang kita akan jawab kalau dipanggil? Kenapa bisa Anda memberikan pelayanan seperti ini? Anda paling bisa menjawab karena saya petugas kesehatan. Bagaimana cara Anda melakukan tindakan ini? Saya lakukan tindakan sesuai dengan pemahaman saya waktu saya masih mahasiswa, waktu masih kuliah. Nah, kalau jawabannya seperti itu akan berisiko ya. Tetapi dengan peristiwa yang sama, kita ditanya, bagaimana, kenapa Anda melakukan tindakan imunisasi ini? Anda bisa menyatakan bahwa saya melakukan tindakan imunisasi ini karena saya punya surat keputusan dari pemberi pelayanan kesehatan, direktur atau kepala puskesmas untuk melakukan tindakan imunisasi ini. Ini adalah surat pengangkatan saya sebagai tenaga juru imunisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda melakukan tindakan imunisasi itu? Jawabannya adalah saya lakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh layanan kesehatan itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kenapa penting? Supaya terjadi efektivitas efisiensi pelayanan kesehatan kalau tadi kita menerapkan mutu pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskesmas maupun di klinik. Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita akan kasih tugas untuk kita sampaikan pekan depan. Jadi itu ada kelompok sudah dibagi. Jadi apa tugasnya? Jadi kelompok 1 nanti mengambil kasus di rumah sakit ya. Kemudian kelompok 2 akan mengambil kasus di puskesmas dan kelompok 3 akan mengambil kasus di klinik. Apa yang menjadi tugasnya? Pertama, lakukan identifikasi masalah mutu pelayanan kesehatan. Jadi kita datang melakukan identifikasi apa sih masalahnya di rumah sakit, apa sih masalahnya di puskesmas, apa sih masalahnya di klinik ini terkait dengan mutu. Kemudian yang kedua, setelah kita identifikasi, kita menyusun standar dan indikator pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana standar yang harus dibuat di rumah sakit tadi dengan masalah seperti ini, begitu juga puskesmas dan klinik, dan juga apa indikator pelayanan masing-masing itu kita susun. Itu mungkin tugas kelompok pada pekan ini, insya Allah akan kita sajikan pekan depan. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa, masing-masing berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini insya Allah senantiasa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin. Demikian nasrul minallah wa fatum karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.